Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rizka Feli atau biasa dipanggil Feli. Saya adalah dosen di jurusan Arsitektur Universitas Bangka Belitung. Di sini saat ini saya sedang mengampu salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah Arsitektur Digital, khususnya untuk topik AutoCAD, aplikasi AutoCAD seperti itu. Aplikasi ini sangat familiar gitu ya teman-teman di kalangan para perancang, desainer gitu. Salah satunya untuk di bidang arsitektur karena sangat memudahkan ketika kita merancang sebuah gambar kerja. Nah, untuk arsitektur digital ini, ketika kita di Universitas Bangka Belitung, mata kuliah ini sedang ditempuh oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita yang berada di semester 2, seperti itu. Jadi, kami, para dosen sudah mulai memperkenalkan teman-teman mahasiswa ini secara digitalnya, seperti itu. Salah satunya adalah aplikasi AutoCAD ini, gitu. Nah, sesuai pengantar yang sudah saya sampaikan di kelas, bahwa ada dua hal penting yang perlu kita siapkan ketika kita mau menggunakan aplikasi AutoCAD. Yang pertama adalah keyboard. Teman-teman pastikan keyboard gitu ya. Karena keyboard ini mulai dari ada yang namanya function key F1 sampai F11, itu punya fungsinya masing-masing. Mulai dari F3-nya, yang saya merahin ini yang paling sering kita gunakan, akan sering kita gunakan F3, F7, F8 gitu ya teman-teman. Seperti itu dari function key F1 sampai F11. Lalu kemudian ada return key enter atau spacebar gitu ya. Enter ini kita gunakan untuk eksekusi perintah gitu ya. Dan juga untuk menyetujui sebuah perintah. Sama juga fungsinya dengan spasi. Pilih salah satu yang mudahnya, yang gampang teman-teman gunakan yang mana. Gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah control key. Nah, control key ini nanti punya fungsi itu digabung ketika pengetikan hurufnya gitu. Misalnya untuk save berarti control plus S gitu. Jadi langsung save ya. Tapi harus di eh, apa namanya? eh, di save dulu. Nanti klik namanya apa gitu ya. Nanti kita akan belajar setelah ini. Nah, selain keyboard, yang teman-teman perlu perhatikan dan perlu ada, itu salah satunya adalah mouse. Ya, untuk mouse ini, tombol kanan ini, tadi kan apa untuk menyetujui perintah itu kan bisa enter, bisa spasi. Nah, kalau ini tombol kanan juga bisa teman-teman penggantinya. Kalau seandainya nggak mau pegang keyboard, ya udah pegangnya mouse aja, klik aja tombol kanan untuk menyetujui perintah. Oke? Lalu ada scroll. Nah, ini kalau seandainya kita sama aja fungsinya, kalau scroll di sini teman-teman scroll in untuk zoom in, sorry, scroll ke atas untuk zoom in, scroll ke bawah untuk zoom out. Oke. Lalu ada juga tombol kiri. Tombol kiri ini untuk memasukkan koordinat. Lebih enaknya kalau seandainya kita langsung mengoperasikan di aplikasinya, biar lebih mudah teman-teman untuk memahami, gitu ya. Oke, kita mulai. Kalau saya di sini menggunakan AutoCAD masih versi 2021. Silakan dibuka untuk aplikasinya. Pastikan aplikasi AutoCAD-nya ini sudah terinstal secara komplit, gitu ya. Nah, nanti dia akan ada menu seperti ini ketika teman-teman membuka AutoCAD-nya, gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah klik Start Drawing di sini. Oke, terbukalah. Ini yang namanya adalah lembar kerja, teman-teman. Oke, jadi di lembar kerja ini, teman-teman akan menggambar ya dengan skala tertentu, tetapi untuk di lembar kerja ini kita menggunakan 0:0. Jadi nanti apa apa layarnya ini tidak terbatas, teman-teman, lembar kerjanya ini tidak terbatas, dan teman-teman bisa menggambar sebanyak apapun di sini. Begitu ya. Nanti ada beberapa gambar kerja, misalnya ada denah taruh sini, potongan taruh sini, tampak taruh sini. Jadi dia satu project komplit gitu ya, gambar kerjanya di dalam satu model atau satu lembar kerja. Pastikan lembar kerja kita berada di model. Karena kalau kita klik di layout, itu akan beda lagi fungsinya.
Kalau layout ini lebih ke plotting. Nanti saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita ke model lagi ya. Nah, ketika seperti ini, mungkin beberapa orang akan lebih nyaman kalau seandainya tanpa grid. Ya, ketika kita membuka jendela AutoCAD, langsung muncul grid nih, teman-teman. Nah, saya tipe orang yang apa namanya, yang lebih mematikan grid gitu ketika untuk di lembar kerja saya. Jadi, kalau untuk mematikan grid, teman-teman bisa klik aja grid. Oke, sorry. Grid seperti ini. Boleh klik kiri atau boleh di enter atau boleh diklik spasi gitu ya, teman-teman. Terus klik off. Gitu. Jadi gridnya yang tadi ada garis-garis putih itu sudah hilang. Bisa memunculkan kembali? Bisa, teman-teman. Klik grid, grid, sorry, grid on. Muncul lagi dia. Kalau seandainya teman-teman mau mengaktifkan di apa namanya di apa ukuran tertentu, teman-teman bisa klik lagi kayak tadi grid gitu ya. Klik enter ataupun klik spasi atau klik kanan. Terus eh klik aja 20. Nah, ininya lebih besar lagi. Betul ya? Seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk sementara gridnya saya off dulu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman artinya kita sudah bisa mulai gitu ya. Yang paling kita apa harus di setting dulu pertama, coba teman-teman klik OS ataupun OSNAP. Nah, ini nih, OSNAP nih. Oke, klik yang ini. Pastikan semua apa namanya untuk snapnya ini, objeknya ini di end, di select gitu ya, diaktifkan dengan cara pemberian centang gitu ya, teman-teman ya, biar nanti ketika kita mau menemukan satu sudut titik dengan satu sudut titik lainnya itu akan berfungsi seperti itu ya. Oke, ini saya coba cancel. Oke, kalau sudah langkah yang kedua kita menentukan ukuran ya. Kalau ukuran itu kita menentukan klik teman-teman unit. Yang ini, unit gitu ya, unit. Kita klik dia, lalu kita klik di sini kita pastikan desimal tipenya karena ketika untuk angka kita memang sering familiarnya menggunakan desimal. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau sudah precisionnya kita ubah menjadi 0 karena di sini masih sedikit ya di belakang kita belum terlalu memperdulikan tentang ukuran. Jadi menggunakan 0 aja. Tapi nanti kalau seandainya teman-teman sudah masuk ke Dena, potongan, boleh precisionnya 0 aja atau 2 di belakang koma juga nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu ini untuk scale-nya. Teman-teman bebas memilih, boleh meter yang kita pahami, yang kita familiar aja ya untuk menggambar bangunan gitu ya. Boleh milih meter, sentimeter, atau meter. Nah, saya familiarnya lebih ke sentimeter. Jadi kalau mau sentimeter silakan, kalau mau meter juga silakan. Tergantung teman-teman familiarnya yang mana. Gitu ya. Lalu kalau sudah seperti ini, settingannya boleh diklik OK. Nah, seperti ini kita untuk apa ukurannya sudah fix ya, teman-teman, sesuai settingan tadi. Lalu selanjutnya kita balik ke sini dulu, ke sini. Ini saya mengambil dari salah satu buku ya, buku dari Bapak Bayu Teguh Ujianto, yaitu tentang modul Ajar AutoCAD. Gitu. Yang pertama di sini disampaikan bahwa kita klik line. Ini adalah yang paling dasar, line ya. L, yaitu untuk membuat garis lurus. Nah, kalau seandainya kita balik lagi ke sini, untuk membuat line itu klik L, teman-teman. Shortcutnya L, kalau mau lebih panjang klik line nggak apa-apa. Atau lebih mudah, lebih cepat gitu, L aja. Klik line, lalu teman-teman arahkan satu garis, saya satu titik ke titik lainnya. Seperti itu. Ini. Ya, lagi, kalau seandainya teman-teman mau membuat lagi, gak usah klik L lagi gitu. Klik apa membuat perintah yang sama, itu akan lama lagi. Klik L lagi nih. Gak perlu teman-teman. Teman-teman klik langsung spasi. Coba klik spasi, dia langsung muncul perintahnya. Jadi spasi ini untuk merecall perintah sebelumnya bahwa kita mau menggunakan perintah yang L ya.
Nah, klik L gitu. Klik L. Nah, kita ngelihat nih, kok aku klik L tapi kok mencong? Apa? Nggak lurus gitu. Kenapa ya? Berarti kita perlu ini teman-teman. Perlu klik L-nya seperti ini, arahkan ke garis hijau gitu. Itu akan lurus. Atau teman-teman kalau seandainya mau mau lurus seperti ini dan mau mengunci supaya dia terus lurus, teman-teman coba klik F8. Nah, seperti ini. Jadi tidak bisa sudah terkunci untuk L-nya itu. Kalau kita buka lagi, klik F8 satu kali lagi dia akan seperti ini. Kalau seandainya kita klik F8 lagi, aktifin dia seperti ini. Ada beberapa komputer ataupun laptop nggak bisa langsung F8, dia bisa aja ALT F8 atau kontrol F8 gitu ya. Coba dicoba sesuai fungsi komputer ataupun laptop masing-masing. Gitu. Kalau mau menaktifkan klik F8 lagi. Gitu ya. Lalu lainnya ini teman-teman misalnya saya mau bikin garis yang ukurannya tadi saya sentimeter ya. Berarti mau yang 2 meter gitu. Berarti kalau ke sentimeter kan 200 ya. Berarti saya klik 200 cm ke sini. Ini nih. Ini adalah 200 cm-nya. Ya, mari kita lihat. Betul ya, 200 cm. Gitu. Oke, kita lihat selain line ada lagi, selain line ada lagi teman-teman yang namanya XL atau construction line, yaitu membuat garis lurus dengan panjang tak hingga. Jadi, kalau XL, klik teman-teman XL, sorry, cepetan. XL atau X line, dia akan seperti ini teman-teman. Ya, tadi saya masih klik ortho, F8 itu ortho teman-teman, untuk mengunci bahwa dia harus lurus gitu. Nah, seperti ini. Sebenarnya dia bisa dimainin, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini XL. Tuh kan, nggak terbatas kan? Gitu. Jadi, untuk bagian ini, teman-teman, XL ini, silakan teman-teman klik ya, XL. Seperti ini yang horizontal, atau teman-teman langsung mau XL vertikal. Ya, itu tergantung. Jadi, di sini kalau seandainya kita dalam drawing, fungsinya itu untuk membuat grid panjang seperti itu gitu ya. Jadi untuk menentukan grid, membuat apa titik-titik kolom kan butuh grid tuh. Nah, berarti kita menggunakan si eh, XL ya, extra line. Saya hapus dulu teman-teman. Lalu selanjutnya ada lagi polyline, membuat garis tanpa putus-putus. Jadi dia polyline itu pakai PL. Kita coba ya PL. PL ada polyline, jadi kita membuat garisnya tidak putus-putus. Nonaktifin dulu, gitu. Misalnya mau merancang sesuatu dengan garis yang tidak putus-putus seperti ini. Jadi kita pakainya PL atau polyline, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya lagi ada yang namanya polygon, membuat segi banyak. Untuk shortcutnya adalah pol. Tadi PL, polyline, kalau ini pol, ya, pol, sorry. Pol ya teman-teman di sini. Polygon. Nah, dia sebelum kayak tadi kan kita langsung bisa klik ya, klik kiri gambar gitu. Kalau ini dia harus kita masukkan mau berapa, segi berapa gitu. Enter number of sides. Misalnya kita mau segi 3. Ya, klik 3 di sini terus klik enter. Nah, tadi in describe in circle terus klik F8. Seperti ini. Oke? Seperti itu. Ini teman-teman udah membuat segitiga. Misalnya mau bikin lagi segi 6 gitu ya. Saya klik di sini 6. Di sini ininya inscribe in circle, maksudnya ini apa semuanya sisinya sama ya. Seperti ini. Gitu. Oke. Sudah saya hapus dulu. Selanjutnya adalah rectangle. Ini juga sangat penting. Diingat bahwa rectangle itu shortcutnya adalah REC. Nah, seperti ini. Rectangle. Rec, REC. Kalau udah muncul seperti ini, klik kiri ataupun spasi ataupun klik enter. Baru kita arahkan. Sini, ke sini. Gitu ya.
Lagi. Sini dari kiri ke kanan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya saya mau membuat kolom yang ukurannya 150 mili ataupun 15 cm gitu ya, kali 15 cm. Berarti saya klik REC, terus saya spasi, saya biasanya pakai spasi ya teman-teman. Di sini saya klik 115 cm ya, koma, seperti ini sampai dia terkunci seperti ini ya teman-teman, ada kunci warna gemboknya 15. Tunggu. Karena dia sangat kecil ini ya. Jadi saya gede banget gini. Nah, nih. Jadi kita sudah bikin sebuah kolom yang ukurannya 15 kali 15 gitu ya. Misalnya mau kolom lagi nih, saya bikin lagi REC spasi. Itu saya klik dulu sekali di sini ya tadi kiri. Ini ditahan. Jangan jangan ditahan ya teman-teman. Dilepas saja. Dilepas saja. Terus supaya dia seperti ini, kita kali klik biasanya ke bagian bawah seperti ini. 20,20. Kita lihat dulu berapa, apakah ukurannya benar-benar. Benar ya teman-teman. 20 kali 20 ini 15 kali 15. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya rectangle udah, ARC. ARC ini adalah garis lengkung, teman-teman. Ya. Jadi kalau di sini dibilangnya membuat busur lingkaran. Jadi garis lengkung. Kita klik ya. Di sini ARC. Nah, klik satu titik dulu, klik kiri, terus lepas. Satu klik lagi di ujung sana, klik kiri, lepas. Nah, dia akan bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, bentuk sesuai keinginan. Oke, gitu ya. Silakan klik di ujungnya, gitu teman-teman, di pojoknya. ARC-nya udah, kita selanjutnya itu adalah circle. Circle yaitu garis lingkaran. Teman-teman cukup klik C sampai ketemu circle, klik enter ataupun klik spasi, lalu ini arahkan. Lagi, kalau tadi saya bilang kalau mau memunculkan perintah yang sama, cukup klik spasi karena dia udah terbaca ya perintahnya. Seperti ini. Misalnya saya mau bilang, tolong dong teman-teman bikin lingkaran dengan diameter 10 cm gitu misalnya. Berarti teman-teman klik ini. Ini kan satuannya kan cm, berarti tinggal klik 10 gitu. Nah, inilah untuk ukuran 10 cm diameternya ya. Saya coba ukur dulu, bener nggak? Bener ya teman-teman, 10 nih diameternya. Oke, selanjutnya adalah, oh ini nanti aja kita, apa namanya, kita skip dulu. Ini adalah SPL, membuat garis lengkung tak beraturan. Ingat ya, SPL. Tadi kalau PL doang polyline, jadi garis yang tidak terputus. Kalau ini adalah SPL, garis lengkungnya, tapi yang nggak terputus, teman-teman. Saya nonaktif dulu ortonya, jadi seperti ini. Temukan di sudut, kalau seperti ini bisa, ya teman-teman, tinggal di enter aja. Tapi kalau menemukan sudut pojok ke pojoknya, juga langsung temukan ke titik yang awal. Seperti ini. Titik yang awal, terus klik enter. Gitu deh, ya. Itu untuk SPL-nya. Selain SPL, ada lagi elips, ya, membuat elips gitu. Nah, sorry kalau elips, EL ya. EL ataupun elips seperti ini, teman-teman klik dari sini. Kita pakai orto ya, teman-teman ya. Kita pakai orto. Nah, kliklah mau berapa diameternya. Nanti muncul seperti ini. Klik lagi EL, spasi ataupun ini ya. Terus klik, misalnya mau 10 tuh diameternya. Berarti seperti ini teman-teman, 10. Terus mau ke sananya berapa? Misalnya 5. Nah, jadinya seperti ini. Kurang elips ya, lebih ke circle. Tapi ini sebenarnya elips ya. EL, kita bikin yang lebih, ini deh, yang lebih, apa namanya,
yang lebih dramatis gitu ya. Elips, terus kesininya kita mau bikin 30. Seperti ini. Ini elips, teman-teman. Selanjutnya adalah ellipse arc, yaitu membuat elips tapi dia lengkung gitu ya, teman-teman. Nah, untuk ininya adalah EL, enter. Sama aja ya, teman-teman ya. Cuman kalau seandainya kita mau potong tengahnya, nanti bisa dipotong tengahnya dengan cara trim. Tapi nanti saya jelasin, teman-teman. Jadi ini kalau elips sempurna, kalau ini yang um, setengah lingkarannya gitu ya, setengah elips gitu ya, teman-teman. Oke, nanti saya ajarin setelah ini. Oke, selanjutnya adalah kita sudah mengenal ya, teman-teman ya, untuk beberapa jenis garis. Dan teman-teman bisa praktekkan ini, bisa belajar dulu bagaimana cara membuat si geometri dan juga garis-garis ini gitu ya, teman-teman, sebelum nanti kita mulai untuk membuat gambar kerja. Pastikan tangannya, jari yang sebelah kirinya ini sudah lancar mengetik gitu ya. Biasanya kan suka pakai dua tangan nih. Nah, ini cukup jari kirinya udah pandai buat mengetik keyboardnya. Jari kirinya juga udah mulai terbiasa ke kiri atau kanan atau scroll ini udah mulai terbiasa untuk menggunakan untuk mengoperasikan dasarnya ini dulu. Itu kunci pentingnya. Oke. Nah, kalau seandainya sudah bisa, kita mulai lagi untuk belajar selanjutnya, yaitu tentang eh, apa namanya opsi gitu. Eh, apa Menu-menu yang akan membantu kita dalam membuat ataupun dalam menggandakan ataupun dalam menghapus gitu ya, teman-teman ya. Gambar yang sudah kita buat. Jadi ini yang pertama, yang paling basic adalah erase ataupun menghapus gitu ya. Jadi kalau seandainya di sini kita mau menghapus yang ini gitu ya, kita tinggal select aja. Jadi gini teman-teman, kalau kita select seperti ini dari kiri kanan bawah ke kiri atas, itu kita akan select semuanya. Kalau dari kiri ini ya, kiri atas ke kiri bawah, yang dia biru, warna biru ininya, kita akan select apa yang termasuk dalam kotak biru. Tapi kalau yang hijau, dari bawah ke atas, walaupun dia tidak terselect secara banyak di sini ya, nah, dia tetap terpilih gitu. Oke. Jadi kalau erase, misalnya kita mau menghapus yang ini, klik erase, teman-teman. Tapi biasanya terlalu eh, kurang satset gitu ya. Jadi caranya lagi, teman-teman bisa langsung klik ini, terus ada tombol delete. Oh, udah deh, gitu doang deh. Jadi jangan lupa dipilih dulu, terus delete. Oke. Nah, tadi ini yang udah di delete, misalnya aku mau memunculkan lagi. Itu sama aja teman-teman seperti kita menggunakan em, aplikasi-aplikasi lain. Kontrol Z ya. Kalau seandainya mau maju lagi gitu teman-teman. Kontrol Z, Kontrol Z, Kontrol Z gitu ya. Kalau seandainya mau membalikkan lagi perintah yang sebelumnya gitu ya. Ataupun tampilan yang sebelumnya gitu. Nah, lalu selain erase tadi ya, ini dua cara. Bisa ini klik sampai sini dia kita iris. Bisa juga caranya select ya. Selectnya bebas mau biru, mau yang biru atau hijau. Kalau hijau dikit aja tuh udah kesentuh aja tuh udah select gitu, udah kepilih gitu. Nah, baru klik delete gitu. Oke. Selanjutnya adalah copy. CO, menggandakan. Misalnya ya, kita mau menggandakan yang ini teman-teman. Misalnya. Ini kan cuma satu, kita mau CO. Klik CO sampai dia muncul seperti ini yang copy kita pilih, boleh klik enter ataupun klik spasi ya. Kita pilih. Nah, ini yang tadi saya penting untuk OSNAP, teman-teman. Kita untuk memilih titik di mana. Kalau seandainya tadi OSNAP-nya misalnya ya. Ini OSNAP-nya saya clear ya, nggak usah saya iniin. Terus kita mau klik CO misalnya. Nah, dia tidak ada titik sama sekali di sini.
ya. Jadi makanya tadi penting untuk kita klik OSNAP-nya. Oke? Nah, kalau klik OSNAP tadi udah ada nih titik. Betul ya? Nah, lalu kalau seandainya seperti itu, teman-teman, kita klik media yang mau kita gandakan, klik CO, klik Enter, ulang ya, klik media yang mau kita gandakan, klik CO, kalau sudah CO seperti ini, lalu klik spasi, kalau saya biasanya spasi, udah, dia muncul seperti ini, teman-teman klik aja misalnya daerah sini ya, yang dari sini, yang ini udah pasti dia di tengah ya teman-teman, klik sebelah kiri ini, pindahin ke sini. Klik kiri ya. Ingat klik kiri. Kalau seandainya mau menentukan koordinat, kalau ini kan kita kan mau menentukan koordinat, berarti pakai yang sebelah kiri gitu ya teman-teman. Terlalu klik di titik yang mau kita pindahin. Seperti ini. Kalau sudah, ini kan masih bekerja nih. Si ininya masih minta tolong pindah kayak gini, minta pindah. Nah, kita nggak mau lagi nih. Berarti teman-teman tinggal klik ESC yang di atas atau escape. Udah deh, udah muncul nih. Nah, kalau seandainya seperti ini, bisa nggak ya kalau kita mau copy lagi ke bawah? Bisa, teman-teman. Pilih dia semuanya dari kiri bawah ke kanan bawah ke kiri atas. Bawa dia pakai warna hijau, kita pilih semuanya. Kita klik C, O. Kita CO, kita klik titiknya, kita tarik ke bawah. Ini dilepas saja ya teman-teman ketika kita mau menarik ataupun menggeser itu kita nggak usah diklik apapun, cukup digeser kursornya, di drag aja. Lalu nah, ini titiknya udah, kita klik kiri. Seperti itu. Ya, sudah paham ya. Jadi kita sudah mulai menggandakan. Selanjutnya adalah mirror. Oke. Kalau mirror ini saya mau apa namanya menggunakan yang ini misalnya ya. Ini teman-teman. Nah, mirror itu adalah fungsi untuk pencerminan ya. Jadi apa namanya itu untuk bagaimana kondisi yang A bisa dicerminkan menjadi kondisi B gitu ya. Jadi seperti contohnya seperti yang ini, jangan lupa di select semuanya, dipilih, terus klik MI mirror. Oke, udah klik spasi. Udah. Kalau sudah klik spasi, klik titiknya. Misalnya saya titiknya dari sini ya teman-teman, dari tengah. Titik ini pindahin ke bawah, bawa dia ke bawah supaya dia lurus ya. Atau klik orto tadi, ortogonal berarti apa? F8. Kita bawa ke bawah seperti ini. Lalu kita klik ini. Nah, ini perintahnya adalah apakah kita mau menghapus. Kalau sudah diklik kiri tadi, apakah mau menghapus perintah objek yang sebelumnya ini? Kalau kita mau klik yes, berarti hilang dia yang sebelah kiri tadi. Kalau seandainya tadi, bentar ya, saya coba lagi. Kita klik no, berarti ada dua. Gitu teman-teman. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Oke, misalnya yang ini kita pilih dia boleh dari kiri atas ke kanan bawah, lalu klik MI mirror. Klik spasi atau enter, klik titik awalnya, teman-teman ya. Klik titik yang kedua, lalu ada perintah seperti ini, kita klik no, karena kita memunculkan dua-duanya. Gini ya, ini adalah mirror. Oke, selanjutnya adalah offset. Nah, kalau offset teman-teman, kita mau membuat dia garis yang sama, tapi ukurannya itu em, apa berbeda, lebih kecil atau lebih besar. Itu fungsinya offset. Sebagai contoh, di sini, lalu klik OF, oke, offset ini dipilih, yaitu menggunakan spasi ataupun menggunakan enter, lalu klik kalian di titiknya, pastikan misalnya kalian masukin 20 cm, lalu klik enter. Nah, muncullah dia, teman-teman. Ini kan masih ada perintah ya, misalnya kalian mau klik lagi 40 gitu. Besar lagi gitu. Gitu ya. Nah, berarti kita ulang lagi offset 20.
berarti dia ke sini, dia bisa lebih kecil ataupun lebih besar ya. Kita klik seperti ini, udah klik enter. F. Oke, untuk offset, klik, lalu klik titik yang pertama, kita biarkan dia 20 cm, seperti ini. Oke, sudah. Habis itu kita klik aja sembarang. Sudah deh. Kalau kayak gini dia masih membaca teman-teman. Apakah mau digandakan lagi? Seperti itu. Apakah mau digandakan lagi? Nah, kalau seandainya tidak mau lagi, berarti kita tinggal klik escape. ESC di atas. Gitu ya. Itu adalah fungsi untuk offset dengan apa namanya, dengan ukuran tertentu. Menggandakan garis keluar ataupun apa ya, membuat bentuk baru gitu ya, dengan ukuran tertentu dengan garis yang sama ataupun dengan geometri yang sama gitu. Selanjutnya adalah em, apa namanya, array. Array ini adalah untuk menggandakan objek yang telah diseleksi dengan jarak dan jumlah yang bisa ditentukan. Nah, kalau array ini misalnya saya bikin rectangle dulu ya teman-teman, dengan ukuran sekian gitu ya. Kita klik AR, array ya. Kita klik dia rektangular. Berarti dia sudah ada di sini teman-teman. Nah, ininya itu bisa kita tentukan. Apakah mau lebih kecil, apa dengan jarak tertentu gitu ya. Misalnya dengan jarak 80 gitu. Berarti segini. Jadi array itu teman-teman, kita untuk menggandakan dalam posisi yang banyak gitu ya. Jadi langsung ke bentuk banyak, rektangular, munculnya seperti ini. Ada lagi misalnya, bentar ya. Ada lagi misalnya seperti ini. Kita klik AR lagi, array, seperti ini. Terus kita klik yang polar. Berarti dia, sorry, polar, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, banyak dia fungsinya teman-teman. Jadi ini bisa kalian membentuk pola, nanti menggunakan array saja. Apalagi pola-pola yang sifatnya statis gitu ya, yang berulangnya dengan posisi yang sama gitu ya, yang berulangnya itu sama gitu. Jadi bisa menggunakan array gitu. Silahkan dicoba-coba. Lalu selanjutnya setelah array ada move ataupun pindah. Misalnya ya teman-teman, ini saya gambarkan ada titik satu, ini titik dua. Kita mau memindahkan eh, titik satu ini, M ini, apa rektangular ini ke yang sebelah sini, gitu ya. Jadi bukan menggandakan ya, kalau menggandakan kan CO ya, ada dua gitu kan. Nah, kalau ini kita mau memindahkan ini. Jadi teman-teman pilih, udah dipilih, klik M. M itu apa? Move. Udah kayak gini, klik spasi ataupun enter ataupun klik kanan. Terus pilih nih titiknya di sini misalnya. Pilih dia, pindahin ke sini. Kalau sudah yakin titiknya, klik kiri. Udah deh, itu move ya teman-teman ya. Itulah untuk menggunakan move ataupun pindah. Selanjutnya ada rotate. Nah, kalau ini adalah untuk memutar ataupun merotasi suatu objek gitu ya yang telah diseleksi. Misalnya kita mau putar ini. Kita klik R, O, rotate teman-teman. Jadi kliknya di sini, kita klik, jadi dia itu ke arah kemana kita mau bawa titiknya. Jadi titik yang di sini ya, ini sumbu yang akan saya putar, kita bawa ke sini. Misalnya tadi F8-nya nggak diaktifin, kita aktifin waktunya. Ini ke sini, putar. Berarti dia sudah jadi seperti ini. Ulang lagi, kita klik RO, kita klik spasi, klik titiknya, balikin ke salah satu titik, misalnya dari titik ini ya, kita mau dia putarnya ke atas lagi deh, berarti tinggal bawa aja titiknya, gak usah dipencet apa-apa ya, bawa aja ke atas, klik. Nah, seperti itu tuh. Seperti ini adalah kita udah muncul rotate, gitu ya. Begitupun dengan yang lainnya gitu ya teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Ini kita klik RO, rotate ya. Dari titik ini, misalnya kita mau pindahin ke bawah, gitu. Jadi dia udah memberikan tempat nih, kita mau mindahinnya seperti apa? Seperti apa? Misalnya seperti ini. Berarti tinggal klik RO, klik kiri lagi untuk menyetujui. Udah deh,
Udah ke rotate nih. Gitu ya. Lalu habis rotate itu ada scale. Scale ini untuk skala. Jadi contohnya misalnya yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang ini. Misalnya saya mau skalain nih SC. Oke. Skalain dia berapa kali lipatnya. Ya, misalnya diskalain lebih besar seperti itu. Ini. Berarti ini misalnya kita bikin 20 kali 20 deh ya. Ini kita mau scale-in. Oke. Sorry. Scale-nya itu adalah dipilih dulu objeknya. Klik SC. Sampai dia scale kita klik select ya gitu ya. Lalu klik di sini, titik sini. Kita spesifikasi scale-nya. Kalau sampai sini kan berarti apa namanya dia kembali besar ya. Berarti ada 20. Nah, 20 kali 20 besarnya itu 20 dari yang tadi gitu. Tadi kan segini nih. Tadi kan cuma segini nih 20 kali 20. Sekarang udah besar 20 kali lipatnya gitu. Kita ulang lagi. Misalnya ini rekteng, tadi saya 15 kali 15 deh kita ya. Bikin 15 kali 15. Ini ukuran 15 kali 15 yang kecil nih. Kita mau skalain menjadi 15 kali lipatnya. Berarti kita bawa ini SC, SC, udah spasi. Ini titik yang ini kita bawa ke arah kebalikannya. Udah, kita mau klik dia berapa kali lipatnya. Misalnya cukup 10 kali lipatnya. Nah, udah besar nih. Segini 10 kali lipat dari 15 kali 15. Gitu ya teman-teman untuk skalatif. Selanjutnya adalah yang trim ya. Nah, trim itu adalah kita harus membuat dulu titik garis trimnya. Misalnya ya, maaf ya saya bikin di sini trimnya. Nah, yang mau kita potong adalah bagian tengah ini teman-teman. Oke, caranya adalah klik TR sampai dia ada trim, klik double ya, atau klik misalnya klik satu aja. Oke, oke, sorry, ulang. Nah, selanjutnya kita adalah, trim. Ya. Misalnya contohnya adalah untuk ini ya teman-teman ya. Ini, terus saya coba buatkan dulu ada dua seperti ini. Kita mau coba hilangkan, kita mau coba trimkan, kita mau potongkan di garisnya ini. Ada potongan garis gitu ya. Bagian ini kita hilangkan. Berarti kita klik TR. Di sini ya, TR, trim. Nah, kalau sudah trim seperti ini, klik teman-teman. Klik sini, klik sini, klik sini. Nah, hilang dia. Udah trim seperti ini teman-teman. Itulah namanya trim. Jadi kita mau potong garisnya. Misalnya kita mau bagi dia dua, berarti kita tinggal tentukan di mana garis yang mau kita mau. Kalau garis kan tinggal klik L ya. L, spasi, pilih titiknya, taruh di sini. Lalu ini kita copy aja, pilih dia, klik CO untuk di copy, misalnya dengan bentuk segini, pilih ke kanan, udah seperti ini, baru kita klik TR, trim ya, baru kita klik titik yang garis yang mau kita ilangin, garis yang mau kita ilangin. Kalau seandainya ada dua seperti ini, bisa aja kita klik kiri, klik kanan, klik kiri di sini, bawa dia ke sini teman-teman. Klik lagi kiri satu kali lagi, begitu juga. Klik kiri satu, bawa dia ke sini, hilang deh garis-garis yang tadi. Gitu ya, itu cara untuk trim. Nah, lalu kita mau ngebreak garisnya ya teman-teman. Nah, ini adalah break gitu ya. Misalnya saya punya di sini seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita mau potong nih, nggak mau ada garis ini sampai sini. Jadi nanti kita ada seperti coakan gitu ya teman-teman. Kita pilih dulu objeknya, lalu kita klik BR,
Oke, break, klik, spasi. Terus kita misalnya titiknya mau di sini, kita hilangin nih sampai sini. Bisa juga ya digunakan ini garis bantunya. Udah, ini namanya break. Ya, kita hilangkan sebagian gitu teman-teman. Oke, terus kita mau join. Join itu adalah misalnya, nah ini nih misalnya. Saya punya garis seperti ini teman-teman. Ya, garis ini kalau seandainya kita klik seperti ini, dia punya satu kesatuan. Gitu ya. Kecuali, nah, kecuali case-nya seperti ini. Kita harus ngeriknya satu-satu. Karena dia sudah tidak dalam satu kesatuan lagi. Ulang ya. Kalau ini kan satu kesatuan nih. Nah, kalau eh, apa selanjutnya adalah tidak dalam satu kesatuan gitu ya teman-teman. Nah, cara untuk menyatukannya mereka seperti yang tadi yang awal, artinya adalah kita coba pilih semuanya. Oke, klik select ini. Terus kita tinggal klik J, join. Nah, udah ada ya, udah ada ini ya. Klik enter ataupun klik spasi. Kita lihat. Nah, dia udah menggabung menjadi satu bentuk geometri lagi gitu teman-teman. Itu untuk cara menggabungkannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah um, chamfer gitu ya. Membuat atau menggabungkan dua buah garis dan dengan garis miring gitu ya. Itu adalah kegunaannya chamfer. Misalnya tadi kita punya yang ini, yang sudah kita break gitu ya. Kita pilih, terus kita klik CH, CHA, sorry, CHA, chamfer. Kita pilih nih, ini. Kita pilih satu lagi, ini. Gitu teman-teman. Jadi fungsinya dia ini sama juga sama yang satunya lagi, fillet gitu ya. Kita coba klik ini, pilih ya, klik F, fillet ya, sorry, F, fillet ini sama ya fungsinya gitu. Nah lalu apa namanya, tapi fillet ini nanti teman-teman bisa juga dia lengkung gitu ya, bisa juga dia yang berbentuknya seperti chamfer. Jadi tergantung teman-teman mau yang seperti apa. Lalu yang terakhir adalah explode. Oke. Jadi misalnya kayak yang ini tadi ya teman-teman. Dia adalah satu gabungan keseluruhan. Saya memecahin ini supaya dia punya satu garis, satu garis, satu garis, satu garis. Jadi bukan dalam satu kesatuan persegi persegi gitu ya. Tapi dia apa ada satu rusuk, satu rusuk, satu rusuk, satu rusuk. Jadi kita pecahin dengan cara klik X ataupun explode. Udah deh masing-masing. Karena saya mau misalnya mau delete yang bagian sini. Gitu ya. Nanti mau ngegabungin lagi berarti dipilih lagi tinggal klik J. Join ya. Oke. Udah seperti itu. Oke teman-teman. Mungkin untuk pertemuan pertama ini cukup untuk kita mengetahui dasarnya dulu. Teman-teman silakan belajar dulu dasarnya biar kita nanti mudah untuk ke depannya ketika mau merancang sebuah bangunan. Gitu ya. Saya harap informasi yang saya sampaikan untuk pengenalan dasar mengenai AutoCAD ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan juga dapat menjadi acuan dan landasan kepada untuk teman-teman supaya kedepannya lebih mahir lagi dan lebih cepat lagi ketika mau merancang sebuah bangunan. Baiklah, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Saya Rizka Feli. Selamat pagi.